Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah yang lalu membahas mengenai free will. Arminianism sangat menekankan free will. Dan saya Senin yang lalu sudah membahas mengenai ya apakah free will itu benar-benar ada. Kesimpulannya sih nggak pernah ada free will itu. Jadi kelihatannya ada secara fenomena, nampaknya ada free will secara fenomena. Tetapi secara esensinya, jadi saya mau membedakan antara fenomena dan esensi. Secara esensinya sebenarnya tidak pernah ada free will. Tidak pernah. Tuhan, sekali lagi saya tekankan, Tuhan itu tidak mengajarkan saudara punya kebebasan sebebas-bebasnya, seenaknya sendiri, semau gue, tidak. Tuhan itu memberikan kepada saudara aturan-aturan. Tuhan memberikan kepada saudara hukum-hukumnya untuk saudara mentaatinya. Bukan untuk saudara bebas terserah lu mau taat atau mau melanggar. Enggak. Tuhan mengajar saudara kebenaran untuk saudara mentaati. Itulah yang diajarkan Tuhan. Dan justru iblislah yang mengajarkan kita untuk bebas maunya, mau taat terserah, mau tidak taat ya juga oke. Semua baik. Semua bahkan kalau kamu tidak taat pun kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu yang diajarkan iblis. Ya. Tentunya Tuhan juga tidak mengajarkan kepada saudara dan saya ketaatan yang terpaksa. Tidak ada ketaatan yang terpaksa itu. Ketaatan terpaksa itu ya namanya Anda tidak sadar bahwa itu perlu ditaati, lalu Anda taati, itu namanya ketaatan terpaksa. Tapi kalau Anda sadar itu adalah kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, maka dari kesadaran akan kebenaran yang sejati, maka saudara akan disadarkan juga untuk taat. Jadi kalau saudara dan saya bisa taat, itu bukan karena kebebasan Anda, tetapi karena anugerah Allah. Ya, ini penting sekali ini kata-kata ini. Jadi kalau Anda itu bisa taat, itu bukan karena kebebasan Anda, tetapi karena anugerah Allah. Anda kalau dikasih kebebasan, silakan. You mau pilih, silakan. Menurut selera Anda, saya yakin semua Anda kalau dikasih kebebasan yang asli, menurut pilihan Anda, semua Anda dan saya akan pilih jalan kenikmatan menurut kedagingan kita. Itulah kebebasan kita. Kebebasan kita adalah kenikmatan memilih, kenikmatan kedagingan kita itu aslinya saudara dan saya. Sedangkan saudara dan saya kalau bisa pilih jalan kebenaran, itu namanya anugerah Allah. Only by grace. Jadi siapa yang bilang saudara itu punya kemampuan untuk memilih dari diri Anda sendiri? Tidak ada. Aslinya diri Anda dan saya itu adalah kedagingan aslinya. Oke, nanti kami akan membahas tulip dan itu akan lebih amat sangat jelas mengenai bagaimana Anda dan saya bisa mentaati kebenaran. Tapi ini belum ya, saya masih mau bahas tentang poin-poin yang saya mau bagikan mengenai free will. Itu yang lalu saya sudah, ini sekarang saya mau
lebih mempertegas poin-poin ini. Oke, saya masuk pada PowerPoint mengenai kebebasan. Sebentar, saya harus menata dulu. Poin-poin penting tentang free will. Ya. Ada ilustrasi-ilustrasi yang bagus juga. Nanti saya akan kasih gambar ilustrasinya. Tentang kebebasan. Supaya kita lebih jelas memahami tentang kebebasan itu. Oke, sebentar. Jadi memang ini karena harus diatur. Ini. Ya, sudah muncul dalam layar Anda. Free will. Memang ya, Alkitab memang berkata Tuhan itu memberi kita kemerdekaan. Seperti yang kita pernah baca kan di Roma 6 ayat 22. Ya, Roma 6 ayat 22. Tuhan itu memberi kita kemerdekaan. Coba dibaca deh. Roma 6 ayat 22. Oke, saya bacakan Roma 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yes. Sebentar. Ini memang nggak tahu nih kok selalu mesti harus. Yes, ini baru muncul. Ya, ini sudah beberapa kali kita baca, tapi saya mau tegaskan lagi. Tetapi sekarang setelah kamu, ya, maksudnya ini sekarang ini berarti setelah orang terima Kristus, setelah orang terima Yesus. Ya, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Jadi memang saudara dan saya itu diberi kemerdekaan. Tapi ingat, kemerdekaan ini tidak sama dengan pengertian bebas semau gue. Ternyata yang dimaksud kemerdekaan di sini adalah Anda dibebaskan dari kutuk dosa. Anda dibebaskan dari perhambaan dosa. Anda dibebaskan dari belenggu dosa yang di mana tadinya Anda adalah hamba dosa. Tadinya itu Anda hamba dosa. Itu di ayat 20. Ayat 20-nya, sebab waktu kamu hamba dosa. Nah, ini diperbudak oleh dosa kan, hamba dosa ini. Tapi bebas kamu itu. Bebas maksudnya bebas dari kebenaran. Ini sudah saya jelaskan yang lalu. Maksudnya bebas dari kebenaran bukan ore bebas, bukan. Bebas dari kebenaran itu kamu di luar kebenaran. Kamu outsider dari kebenaran. Kamu nggak mampu untuk mengenal kebenaran. Itu maksudnya bebas dari kebenaran. Karena kamu diperbudak oleh dosa. Jadi yang dimaksud bebas di sini bukan ore bebas, bukan. Kamu bebas itu kamu dalam tanda petik terbelenggu oleh dosa itu. Nah, sekarang ayat 22,
merdeka. Wah, inilah kita merdeka. Kita boleh bebas semau gue. Tidak. Anda bebas di sini, dimerdekakan di sini. Tadi saya sudah bilang, dimerdekakan dari belenggu dosa, dimerdekakan dari kutuk dosa, ya, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Tapi kamu bukan bebas terus sore merdeka, bukan. Kamu bebas, memang kamu, puji Tuhan, haleluya, dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu bukan, ore, aku bebas, aku tidak mau jadi hamba siapapun. Tidak, Anda hamba Allah. Setelah dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Oke, saya kira ini sudah jelas yang dimaksud merdeka di sini. Sekarang kembali ke makalah saya tadi. Ya. Ya, jadi yang maksud kemerdekaan di sini artinya dibebaskan dari kutuk dosa. Lalu dibebaskan dari perbudakan dosa. Lalu dibebaskan, bukan dibebaskan, disadarkan. Kita punya kesadaran, atau kesadaran kita dinormalkan untuk mengenal diri dengan benar. Loh, apa kita tadinya tidak mengenal diri? Yes. Anda sebelum dalam Kristus Anda tidak mengenal diri dengan benar. Mengenal diri di sini bukan seperti psikologi, Anda ini orang sanguin atau plematik atau kolerik, ya, ya pokoknya sifat-sifat ini kejiwaan, bukan. Mengenal diri bukan itu maksudnya. Mengenal diri itu keberadaan Anda yang amat berdosa di hadapan Allah. Itu kesadaran itu yang dinormalkan oleh Allah. Saya pakai istilah dinormalkan karena memang seharusnya lah saudara ini sebagai ciptaan Allah menyadari akan dosa-dosa Anda dan ketidaklayakan Anda di hadapan Tuhan. Dan itu sebelum di dalam Kristus orang itu nggak pernah sadar dirinya benar-benar berdosa di hadapan Allah sehingga dia memerlukan Kristus. Tidak sadar. Kesadaran ini baru muncul kalau Allah memberikan anugerah kepada seseorang sehingga dia tercelik, dia disadarkan betapa tidak layaknya dia, betapa kotornya dia, betapa najisnya dia di hadapan Tuhan, dan dia memerlukan seorang juru selamat. Itu kesadaran yang dinormalkan. Jadi tanpa anugerah ini orang nggak mungkin punya kesadaran dan tidak akan menyadari dirinya memerlukan Kristus sebagai penolong yang sejati. Dia tidak sadar itu, dia merasa aku nggak perlu Kristus, aku bisa hidup benar di hadapan Tuhan, aku mampu untuk melakukan syarat agama saya, melakukan ibadah yang benar, melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk sesama manusia dan sebagainya. Aku mampu. Tanpa Kristus pun aku mampu. Nah, ini orang yang tidak mengenal diri dengan benar. Tapi orang yang dimerdekakan adalah orang yang dinormalkan untuk mengenal diri dengan benar. Oke, harap jelas ini. Tadi kan status sebelum dimerdekakan dalam Kristus ini kan kamu itu bebas
bebas dari kebenaran. Nah, setelah kamu di dalam Kristus, kamu mulai masuk pada kebenaran. Tadinya bebas dari kebenaran, artinya di luar kebenaran. Sekarang setelah kamu dalam Kristus, kamu mulai masuk dalam kebenaran demi kebenaran. Wah, ini luar biasa sekali. Ini yang only by grace itu di sini. Kalau Anda tidak, istilahnya Anda tidak di dalam Kristus, Anda tetap tidak mungkin mengenal kebenaran ini. Oke, lanjut. Mungkin hari ini saya tidak terlalu panjang ngomongnya. Ya, kemudian apalagi kesadaran kita dinormalkan untuk mengenal Allah yang benar. Setelah mengenal diri dengan benar, bahwa saya orang berdosa, saya tidak layak, saya orang yang sepatutnya binasa karena dosa-dosa saya, itu kesadaran yang dinormalkan. Lalu saya sekarang juga disadarkan tentang siapa Allah yang benar itu. Saya mulai disadarkan siapa Allah yang benar itu. Dicelikkan mata rohani saya. Bahwa Allah yang benar adalah Allah yang begitu mengasihi saya. Mengasihi orang berdosa ini yang tidak layak ini. Dan Allah yang begitu mengasihi itu menganugerahkan kepada saya anaknya yang tunggal. Sehingga saya boleh percaya kepadanya. Dan memperoleh keselamatan yang sejati. Siapa yang menyadarkan ini? Siapa yang menormalkan kesadaran saya ini? Itu hanya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kalau tidak ada anugerah ini oleh pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan, yang mencelikkan mata rohani Anda selama-lamanya buta. Dan Anda kalau buta, Anda tidak pernah bisa melihat kebenaran. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu buta. Ya, ini tambahan saya sendiri. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu buta. Tapi kamu kalau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat kerajaan Allah dengan kata lain buta. Matamu buta dan tidak bisa melihat kebenaran yang sejati. Ini yang dipaparkan Alkitab, saudara-saudara. Ini bukan pendapat pribadi saya. Ini adalah benar-benar orang yang mengenal ini juga adalah anugerah. Saudara bisa mengenal kebenaran-kebenaran ini juga anugerah. Saudara sekarang ikut dan menghayati kebenaran-kebenaran ini dalam acara ini, itu juga anugerah. Saya bukan sombong, saya bukan merasa diri saya yang satu-satu yang dapat anugerah. Enggak, banyak anak Tuhan dapat anugerah. Tapi anugerah itu tidak dibuka untuk semua manusia. Kalau saudara mendapat anugerah sehingga mata rohani Anda dicelikkan, berbahagialah Anda dan saya. Karena mata rohani Anda dicelikkan. Oke, berikut. Jadi sebetulnya apa sih kemerdekaan itu? Apa sih kebebasan itu? Apa sih free will itu sebetulnya? Tidak pernah Anda dan saya bisa punya kemampuan punya free will yang bebas semauku itu tidak pernah. Oke, lanjut. Kesadaran kita dinormalkan untuk mengenal Allah yang benar tadi. Setelah mengenal Allah yang benar, juga mengenal kehendak Allah yang benar. Ini gandengan yang tidak bisa dipisahkan. Mengenal diri dengan benar, mengenal Allah dengan benar,
dan mengenal kehendaknya dengan benar. Karena banyak orang yang merasa mengerti kehendak Allah, tapi dia tidak ngerti. Merasa tahu kehendak Allah, tapi dia nggak tahu. Mengerikan loh orang kayak gitu itu. Mendengar tapi tidak memahami. Melihat tapi tidak melihat yang sesungguhnya. Ya. Mendengar tapi tidak memahami. Melihat tapi tidak melihat yang sesungguhnya. Ya. Sepertinya dia wah sudah betul-betul bisa mengenal kebenaran, tapi ternyata kebenaran yang dia kenal adalah kebenaran palsu. Saya ngomong kayak gini ini tidak berarti saya merasa GR bahwa saya adalah orang yang sudah paling top dalam mengenal kebenaran, tidak. Saya sadar benar bahwa kebenaran yang saya pahami itu juga bukan kebenaran yang berasal dari kemampuan saya. Tapi hanya anugerah Tuhan yang menjadikan kita. Melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Ya. Itu mengerikan itu. Tapi puji Tuhan, kalau saudara boleh dicelikan, dinormalkan. Ya, dan disadarkan bahwa kita bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah yang benar itu. Oke, lanjut. Setelah mengenal kehendak Allah yang benar, kesadaran kita dinormalkan untuk apa? Untuk menyadari ketaatan yang sepatutnya untuk mengutamakan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Ya, ini dikasih koma aja. Menyadari ketaatan yang sepatutnya, koma, untuk mengutamakan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Artinya, kalau saya mengenal Allah yang benar, dan saya mengenal kehendaknya yang benar, maka saya pun disadarkan ya untuk kemauan saya ini untuk bagaimana dinormalkan, ya dinormalkan. Kemauan yang normal itu apa? Yaitu ketaatan, mengutamakan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Itu adalah kemauan yang dinormalkan atau kesadaran kita dinormalkan untuk punya ketaatan. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan karena mengutamakan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Itu sepatutnya. Sepatutnya lah hidup saya mengutamakan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Ini pun juga anugerah. Kalau saya punya kesadaran akan kehendak Allah, apa yang benar menurut kehendak Allah, apa yang tidak benar menurut kehendak Allah, maka saya pun dinormalkan kemauan saya untuk taat kepada apa yang Tuhan mau. Ya, mungkin kalimat saya ini nanti bisa diatur menjadi kalimat yang lebih jelas. Ya, susunannya. Mungkin saya terlalu cepat ngetik, jadi nggak tersusun dengan lebih jelas. Oke, jadi kembali lagi, kesadaran kita dinormalkan untuk kita menyadari perlunya atau sepatutnya saya itu taat kepada Allah.
Kenapa saya kok sepatutnya taat kepada Allah? Ya karena saya memang harus mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Dan melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Karena Tuhan itu Tuhan. Tuhan bukan kacung saya, bukan pembantu saya, bukan budaknya saya. Tuhan adalah Tuhan. He is my Lord. Dia Tuhan saya, dia bos saya. Dia pencipta saya, dia penguasa saya, dia yang berdaulat atas hidup saya, maka sepatutnya lah saya yang taat kepada dia, bukan dia yang harus taat sama saya. Nah, ini kesadaran yang dinormalkan. Saya melihat kalau doa-doa itu merentah-merentah Tuhan, ya maksa-maksa Tuhan, ngancam-ngancam Tuhan, ya seenaknya nyuruh-nyuruh Tuhan. Itu orang nggak sadar itu, kesadarannya itu nggak normal. Kalau seperti itu. Kalau mengklaim janji-janji Tuhan, Tuhan aku ikut Engkau, Engkau pasti membuat aku kaya raya, Engkau pasti memberkati aku, apa yang aku minta, Tuhan pasti nuruti kemauanku. Tuhan pasti menyembuhkan segala penyakitku, Tuhan pasti mensukseskan aku, memakmurkan aku. Itu kesadaran nggak normal. Maaf. Orang yang kesadarannya dinormalkan, dia sadar, aku justru adalah hambanya Allah. Maka hamba seharusnya dan sepatutnya taat kepada tuannya. Tidak ada hamba justru nyuruh-nyuruh tuannya untuk nuruti kemauan hambanya. Itu hamba kayak gitu pasti langsung dibunuh. Ya. Hamba kurang ajar. Hamba tidak tahu diri. Oke, kembali lagi. Ini bukan free will kita. Ini kesadaran yang dinormalkan. Ya, diinsyafkan istilahnya. Kalau mau lebih menyentuh kepada ini istilah-istilah yang di Alkitab, diinsyafkan. Roh Kudus itu menginsyafkan. Kesadaran yang dinormalkan itu ya sama dengan diinsyafkan. Oke? Saya harap makin jelas. Berikutnya, kesadaran kita dinormalkan untuk bahwa dengan ketaatan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, disitulah terjadi kemerdekaan yang sejati. Ini kalimatnya agak ruwet sedikit ini ya, karena terlalu cepat-cepat ngetik ini. Bentar saya atur aja dulu kalimatnya supaya lebih jelas. Ya. Kesadaran oke, sudah. Ya. Jadi kesadaran kita dinormalkan, yaitu kesadaran yang bagaimana? Bahwa dengan ketaatan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu sesuai dengan firman-Nya, disitulah terjadi kemerdekaan yang sejati. Sekali lagi bukan free will, tapi kemerdekaan yang sejati. Saya kira kamus free will itu sudah dihapus saja dari prinsip iman Kristen, karena memang nggak pernah ada free will.
Kalau Tuhan kasih kita kebebasan yang menurut maunya kita, ya sudah, kita semua akan menolak Allah. Dan kita semua jalan dalam kedagingan kita dan kenikmatan menurut kebenaran kita sendiri masing-masing. Semua itu dinormalkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya, oke. Jadi dengan kita taat, justru itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati itu justru terwujud dalam ketaatan. Dan ketaatan akan kebenaran. Aneh ya? Anda mentaati kebenaran, justru Anda mengalami kemerdekaan. Ya, ayatnya sudah ada. Ini ayat. Yohanes 8 ayat 36 dan 32. Saya kasih ilustrasi dulu sebelum membaca ayat ini. Ada ilustrasi rel kereta dan peraturan lalu lintas. Saya pernah kasih ilustrasi ini, tapi mungkin kita seringkali lupa ya. Dengan ilustrasi ini lupa. Padahal ilustrasi ini bagus sekali dan perlu diingat untuk saudara dan saya. Perlu ingat. Tiap kali kita mau bicara kebebasan, ingat ilustrasi rel kereta dan peraturan lalu lintas. Begini, nanti juga ada ilustrasi akuarium. Ya. Nah, ilustrasi rel kereta ini begini. Ini saya belum menemukan gambarnya, tapi sebetulnya sudah ada traktat itu. Di mana ada lokomotif yang berjalan di atas rel kereta api. Lalu ini ilustrasi ini bagus, tapi itu traktat, bentuknya traktat, tapi kayak traktat yang gambarnya seperti gambar untuk anak-anak, ya, lucu-lucu juga gambarnya, gitu, ya. Nah, lokomotif ini ada wajahnya, ya, wajahnya bersukacita. Dia berjalan di atas rel kereta api dengan sukacita dan senyum-senyum, gitu. Lalu dia lewat suatu taman yang indah sekali. Rel kereta api melewatkan lokomotif ini ke taman yang indah sekali. Wah, dia lihat taman itu, aduh, senang sekali. Ada binatang-binatang yang loncat-loncat, ya, kuda lari sana lari sini, anjing-anjing bermain-main, kelinci-kelinci yang bisa loncat-loncat. Wah, dia iri lokomotif ini. Lokomotif ini iri, lalu dia mau kepingin bebas seperti kelinci, seperti kuda itu, seperti anjing yang lari-lari kemana-mana. Ya, dia mau keluar dari rel itu. Bagaimana caranya keluar? Wah, dicepatkan sampai dia cepat itu, lalu ada belokan, dia mau keluar dari rel dan memang betul-betul dia keluar. Dan apa yang terjadi setelah dia keluar dari rel? Akhirnya lokomotif itu loncat-loncat memang, tapi loncat-loncatnya terguling-guling, akhirnya menggeletak. Menggeletak artinya ya tergeletak, tidak berkutik lagi dan diam di situ. Dia bebas dari rel, tapi dia tidak berkutik. Apakah ini kebebasan? Ya, dia mau bebas dari rel, tapi dia justru tidak berdaya. Berarti kebebasan bagi lokomotif itu berada di mana? Berada di atas rel. Itulah kebebasan bagi lokomotif. Bagi Anda dan saya mau bebas di mana? Alkitab bilang, kita bebas kalau di dalam kebenaran. Ilustrasi kedua, peraturan lalu lintas. Saudara kadang-kadang jengkel ya, kalau ada peraturan lalu lintas ya, yang mungkin membatasi kecepatan, atau tidak boleh lewat sini, tidak boleh lewat situ, ini satu arah.
ya, dan sebagainya. Peraturan lalu lintas banyak. Tapi kadang-kadang kita jengkel memang. Tapi bayangkan saudara, kalau tidak ada peraturan lalu lintas, semua orang mau nyetir kendaraannya semaunya sendiri, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti adalah kekacauan lalu lintas, yang terjadi pasti adalah kemacetan di mana-mana, mungkin saling berebut kesempatan untuk melalui jalan ini, di persimpangan jalan, wah saling numpuk. Saudara pernah tahu lihat kekacauan dalam lalu lintas? Pernah enggak ngalami? Kalau saya sudah sering ngalami sampai macet sampai enggak bisa bergerak sama sekali karena semua enggak mau mengalah sudah. Habis. Maka semua kalau tidak mau taat pada peraturan lalu lintas, ya itulah jadinya. Semua melanggar, ya sudah tahu lampu merah dilanggar aja. Akhirnya ya jadilah kekacauan. Maka dengan Anda mentaati peraturan lalu lintas, maka disitulah Anda bisa menggunakan jalan dengan bebas. Bebasnya dikasih tanda petik. Kemerdekaan menjalankan kendaraan Anda. Bagaimana Anda mengalami kemerdekaan menjalankan kendaraan Anda? Dengan mentaati peraturan lalu lintas. Ini ilustrasi aja ya, ilustrasi. Memang peraturan lalu lintas masih ada yang tidak sempurna dan masih jalannya bisa kacau, tapi Anda tidak usah cari kelemahan dari ilustrasi. Anda menangkap maksudnya dalam ketaatan. Ada kemerdekaan. Oke? Lalu ilustrasi lain adalah akuarium. Ikan dalam akuarium. Waktu ikan itu ada di akuarium, dia melihat ada anjing, ada kucing yang berkeliaran di rumah itu, kok enak bisa jalan-jalan anjing kucing itu. Aku lah kok di akuarium terus. Lalu dia iri hati. Dia ingin keluar dari akuarium. Dia loncat dan keluar dari akuarium. Apa yang terjadi? Langsung dia keluar dari akuarium, dia bebas dari akuarium. Tapi langsung menggeletak, terkapar-kapar, ya, terkejang-kejang, dan akhirnya mati dalam kebebasan. Itu ilustrasi-ilustrasi yang bagus menurut saya, yang menunjukkan bahwa kebebasan yang sebenarnya bagi ikan adalah di akuarium. Oke? Jadi apakah betul-betul Anda memiliki kebebasan yang betul-betul semau Anda, bisa semau Anda? Nah, itu. Oke, sekarang ayatnya. Mari kita lihat. Yohanes 8 ayat 36 dan 32. 36 dulu baru 32. Silakan tolong dibaca. 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes. Ini luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-muridnya. Ya, jadi ayat 36-nya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka apa ini? Yaitu merdeka yang di dalam kebenaran. Merdeka yang dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan 32 sangat tegas sekali. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Tentunya mengetahui di sini bukan hanya tahu, tapi mengenal sungguh-sungguh kebenaran. Dan
kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa ini. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu merdeka bukan kamu lalu seenak gue, sakarep-karepmu sendiri. Tidak. Kamu dimerdekakan untuk kamu menjadi hamba Allah. Nah, itu tadi yang di Roma 6 ayat 22. Oke, saya sampai di sini dulu penjelasan saya tentang free will. Mungkin ada yang mau tanya, mau ada yang belum jelas. Silakan, saya berikan Kalau kesempatan. ada yang di dalam Zoom bisa langsung di unmute aja. Ya, tadi sudah disampaikan ada 7 poin ya mengenai free will yang menjelaskan mengenai kemerdekaan yang diberikan oleh Allah. Dan di YouTube ya saya mau menyapa ada Lovely Dani, ada Franz, ada Heni Listiawati, ada Putini dan juga Eni Ramli yang sudah bergabung melalui YouTube ya. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti sudah merdeka semua ini. Pak Andi, jadi merdeka ini dari belenggu dosa, kuasa dosa, dan perbudakan dosa itu intinya ya. Yes. Tapi nah, gini ya, saya kasih contoh Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu berarti, sebentar kok suaranya feedback. Indonesia merdeka itu bukan berarti, wah gua bisa Indonesia merdeka, gua bisa melakukan apa saja tanpa penjajah. Gua merdeka, bebas. Tidak ada lagi yang menjajah saya. Saya mau melakukan apa saja yang saya mau, tidak ada yang larang. Ya mana bisa, coba Anda mau mencuri, Anda mau membunuh, bebas. Apa benar bebas Anda? Ya enggak lah. Anda membunuh, mencuri, memperkosa, langsung Anda tidak bebas. Karena Anda akan ditangkap, Anda akan dihukum dan masuk penjara atau bahkan dihukum mati kalau Anda penyelundup narkoba dan sebagainya. Jadi tidak ada itu Anda bebas mau sendiri, itu tidak ada. Hidup tuh di mana-mana itu mesti ada aturan. Anda jadi pegawai perusahaan. Bebas jadi pegawai perusahaan. Aku mau masuk jam berapa saja bebas. Ya, perusahaan tidak boleh menindas saya. Saya punya hak-hak asasi sebagai manusia. Ya, saya mau masuk jam berapa saja, saya mau kerja jam berapa saja. Ya, itu terserah saya kan. Saya punya kebebasan kan. Ya, itu namanya bukan kebebasan, itu namanya kekacauan. Nah, itulah ilustrasi-ilustrasi ini harus saudara benar-benar pelajari secara jelas, sehingga dengan Anda mempelajari secara jelas itu, Anda betul-betul diperlengkapi konsep-konsep Anda tentang kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati justru Anda menjadi hamba Allah. Kebebasan yang sejati justru Anda dinormalkan kesadaran Anda. Itu kebebasan yang sejati. Oke, ini Malam Pak Andi. ya, silakan Bapak Elia. Iya, agak sulit ya untuk membuat pertanyaan tentang free will. Saya mencoba untuk membenturkan kenyataan yang ada di otak-otak kita biasanya. Kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas di dalam rel. Rasanya perlu dicermatin gitu ya. Nah, saya ada mengangkat
waktu tadi Pak mengatakan biarlah melihat tetapi tidak. Nah itu bagaimana Pak? Apakah itu merupakan satu kehendak bebas yang ditawarkan oleh pewarta? Dalam hal ini siapa tuh ya ntar? Dalam Yesaya. hal ini saya ya. Nah, kalau memang kehendak bebas yang diberikan, kenapa sudah dikunci oleh Yahweh bahwa, hei Yesaya, pada saat engkau mewartakan tentang mereka, biarlah mata mereka menjadi tidak tidak melihat dan sebagainya. Ini sudah melanggar hukum pemberitaan Injil yang berdasarkan free will. Bagaimana Pak menjelaskan tentang ayat ini? Ya, makanya dari tadi saya akan menekankan free will itu tidak pernah ada. Free will itu cuma karangan manusia dan tawaran iblis. Sedangkan kita ini semua dalam kedaulatan Allah. Jadi yang ada itu bukan free will, yang ada itu adalah Allah yang berdaulat dan Anda dalam dua status perhambaan. Kalau tidak hamba dosa, ya hamba Allah. Anda mau free will di mana? Iya toh. Di dalam menjadi hamba dosa, Anda apa punya free will? Free will Anda itu adalah perhambaan dosa. Itu waktu Anda menjadi hamba dosa. Ya, waktu Anda menjadi hamba Allah, free will Anda adalah Anda sebagai hamba Allah yang diajar untuk punya kesadaran untuk taat kepada your boss atau our boss adalah Tuhan kita yang kita sembah dan kita muliakan. Itulah kesadaran yang dinormalkan untuk taat kepada Sang Pencipta, dan waktu kita juga dimampukan melaksanakan ketaatan yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya, itulah kemerdekaan yang sejati. Tapi bukan free will. Kemerdekaan yang sejati itu adalah saya disadarkan siapa diri saya. Itu kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati adalah saya disadarkan akan Tuhan yang benar dalam hidup saya. Itu kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang sejati juga saya disadarkan bagaimana kehendak Allah yang sebenarnya. Yang menurut Allah sendiri. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati adalah saya disadarkan hidup saya sepatutnya adalah mentaati apa yang Tuhan mau. Itulah sepatutnya, karena saya hambanya. Bukan Tuhan yang harus nurut saya yang harus nurut Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan yang sejati itu Tuhan bilang juga, kalau kamu mengenal kebenaran, kamu merdeka. Sekali lagi, merdeka itu bukan bebas merdeka, enggak loh. Merdeka itu kamu menjadi hamba Allah. Nah, itu penekanan-penekanan seperti ini yang perlu direnungkan baik-baik. Sekali lagi, kalau orang disadarkan atau dinormalkan kesadarannya, itu dinormalkan, itu bukan jadi robot. Anda memang taat kepada Allah, tapi ketaatan Anda kepada Allah bukan Anda menjadi robot. Ketaatan Anda kepada Allah karena kesadaran Anda yang dinormalkan. Ya, puji Tuhan. Tidak ada paksaan, karena Anda melakukan bukan terpaksa, Anda melakukan karena Anda sadar akan kebenaran yang sejati. Jadi tidak ada itu namanya
apa ini? Aku jadi hamba Tuhan karena terpaksa. Saya pernah ngomong kalau saya jadi hamba Tuhan karena dijebak. Tapi dijebak itu akhirnya saya sadar kalau ini memang panggilan Tuhan, saya akan melakukan dengan penuh sukacita karena ini juga adalah panggilan yang merupakan anugerah Tuhan dalam hidup saya. Meskipun tanda petik saya sepertinya kok dijebak jadi hamba Tuhan itu. Tapi enggak pernah loh saya terus setelah dijebak lalu saya merasa aduh sedih saya, aduh saya terpaksa, aduh ini gimana Tuhan, ini saya sebetulnya nggak mau jadi pendeta Tuhan, tapi Tuhan tuh menjebak saya sampai saya nggak punya pilihan lain, lalu saya kecewa, bersungut-sungut. Enggak, saya betul-betul disadarkan bahwa ini panggilan mulia yang Tuhan sediakan bagi saya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Ya sudah, saya taat. Nah, itulah kemerdekaan yang sejati. Ya, saya harap ini menjadi jelas. Berarti Itu pun selama atas ini anugerah ya Pak? Apa Pak Indarto? Itu pun semua kan atas anugerah, bukan atas usaha saya sendiri, karena saya nggak mungkin mampu. Betul sekali. Semua karena anugerahnya. Only by grace. Itu semboyannya Pak Elia. Silakan Pak Elia, tadi mau ngomong apa? Iya, gini Pak, kata disadarkan. Masalahnya kalau pengkhotbah lah katakan gitu ya, kita pas dasar mendengarkan sebuah renungan, janganlah di forum terbuka di gereja umum gitu, atau di persekutuan kecil dan pembicara itu bicara seperti free will yang belum disadarkan oleh Roh Kudus. Bagaimana Pak bisa memberikan masukan kepada kita? Apakah kita perlu ngomong bahwa Pak, akuarium itu begini, Pak, rel yang itu begini. Bagaimana kita bisa membuka satu percakapan untuk menyadarkan dia, tanda kutip ya. Kalau dia langsung, siapa kamu? Ya udah, diam aja kan gitu. Cuma kan kita digerakkan untuk minimal mencoba untuk bicara. Nah, mencoba untuk bicara itu yang afdol itu bagaimana? Bagus sekali. Saya biasanya mulai pakai cara, ini yang Tuhan kasih hikmat saya ya. Saya pakai cara merendah dulu. Merendah dulu. Anda kalau mau datang kepada seorang yang kedudukannya mungkin lebih tinggi dari Anda, mungkin dia pendeta atau dia hamba Tuhan penginjil dan sebagainya. Datang kepada dia dengan merendah dulu. Ya. Jangan datang dengan menggurui. Wah, Anda kalau Siapa datang dengan kamu menggurui gitu ya, ya habis Anda. Ya. Nah, setelah merendahkan dengan merendah, kita datang kepada dia, lalu kita bersahabat, mungkin ya, berelasi dengan bersahabat dan membina komunikasi yang baik, lalu baru ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, lalu memberi masukan-masukan. Lalu kalau misalnya orangnya mungkin terlalu bergengsi, ya mungkin bukan saya yang bisa memberitahu dia. Mungkin orang lain yang lebih senior dari dia yang bisa memberitahu dia. Lalu kita bisa aja kan minta tolong hamba Tuhan lain yang lebih senior, yang dia hormati, yang kenal sama dia, yang mungkin akrab. Lalu kalau ajarannya dia menyimpang dari Alkitab, ya kita kasih tahu. Ada cara lain, misalnya melalui ini, kasih buku-buku yang bermutu, berkualitas, untuk dia bisa baca buku itu. Kita sharing sama dia, wah ini buku ini bagus, luar biasa Pak, saya dapat berkat yang besar dari buku ini.
Ya, kalau dia hamba Tuhan yang betul-betul juga punya kerinduan akan kebenaran, ya dia akan tentunya tertarik ya kalau kita sharing tentang suatu kebenaran sejati. Atau kalau dia memang orangnya terlalu proud-nya terlalu tinggi, ya mungkin dia dalam hatinya, siapa kamu mau ngajar-ngajari saya, kasih buku dan sebagainya. Ya itu kembali lagi, kalau hamba Tuhan itu bisa sadar, itu pun adalah anugerah Tuhan yang kesadarannya dinormalkan itu. Kembali lagi ke situ. Jadi ya berusaha, oke, saya tidak melarang orang berusaha, tapi kalau memang akhirnya Tuhan bilang bukan kita yang bisa merubah dia, ya hanya Tuhan, dan Tuhan bisa pakai orang lain, mungkin bukan pakai saya. Ya udah kan, saya enggak usah terlalu ngotot kalau dia memang sudah menolak apa yang kita sharekan kepada dia. Ya itu aja. Terima kasih Pandi. Mungkin saya bisa memberikan satu masukan ya. Saya mau buat grup BBPA, belajar bersama Pendeta Andi. Mungkin cuplikan-cuplikan di grup itu bisa diberikan kepada mereka ya. Pak, Bu, coba tonton ini. Jadi kan dia nonton yang Pak katakan gitu loh Pak. Itu saja. Ada beberapa di saya chat private. Kalau Anda bersedia silakan dibalas. Thank you. Oke, baik. Pak Elia ini memang punya beban untuk mengumpulkan teman-teman di grup WA ya, bisa chat dan belajar melanjutkan apa yang kita sudah diskusikan di ruangan ini. Ya, saya persilakan kepada Pak Elia, beliau yang juga minta sama saya untuk bisa masuk di grup itu, cuma saya bilang ya itu biarlah Pak Elia aja yang jadi hostnya di grup itu, dan nanti kalau ada pertanyaan kan bisa diajukan di forum kita ini, bisa juga. Kalau soalnya saya juga amat sangat padat juga. Saya kalau grup saya ini sudah kira-kira 25 grup ya. Jadi saya kalau masuk tambah terus, waduh, saya makin tidak bertanggung jawab ini. Saya takut saya makin tidak bertanggung jawab ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Silakan. Ya, Pak. Aryo ya, silakan. Kalau dikatakan free bagaimana Pak? Free will sama dengan fenomena kesombongan dari ciptaan terhadap penciptanya. Ketaatan kepada kedaulatan Allah adalah esensi kearifan bersandar kepada penciptanya. Bagaimana? Bagus sekali. Tapi mungkin perlu ditambahi anugerah, Pak. Ya. Jadi karena anugerah ya. Yes. Iya, betul Pak. Only by anugerahnya. grace. Semua itu karena dialah yang anugerahnya. mengerjakan di dalam diri kita. Bisa Iya, taat iya. itu anugerahnya. Ya, Iya, ya. Pak. Aryo juga harus ingat bahwa dialah yang mengerjakan di dalam diri kita. Jadi bukan kita yang mengerjakannya. Iya, betul. Wih, Pak Aryo ini kayak filsuf loh, Pak ya. Setengah-setengah sudah, setengah. Kalimatnya Setengah tertata perjalanan. bagus dan berbobot gitu ya, Pak. Iya dong, Pak Aryo itu sehari-harinya itu kan Anda sudah tahu kerjaan Pak Aryo. Jadi Lebih filosof baik dalam pergi ke itu. rumah duka, Pak. On the way, on the way. Aduh. Ya, puji Tuhan lah, semua itu anugerahnya. Oke. Wah, ini kalau bicara soal free will ini sudah mantap semua kelihatannya. Oke. Bukan mantap, mentok Pak. Mentok nggak bisa tanya karena dijawab dengan telak. Blegedet kita Pak. Telak. Pada dasarnya kita ini memang merasa GR banget dalam hal
free will itu. Memang kita seumur hidup kita dididik sangat mengagungkan free will. Iya. Jadi kita sangat GR sekali bahwa tidak pernah saya ini kayak sama Tuhan. Saya selalu mutus apa-apa soal diriku sendiri kan gitu. Pada umumnya semua orang menghadapi enggak, ya coba dia bilang saya tanya Tuhan. Tuhan enggak pernah jawab kok. Iya. Fenomena jadinya. Iya, padahal Tuhan sudah menyediakan jawabannya dalam firman-Nya ya. Dan kalau sampai kita tercelik bisa melihat firman-Nya, itu adalah anugerahnya lagi. Jawabannya baru diketahui setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Oh iya ya gitu. Kebentur-bentur karuan, Pak. Memang itu harus dibahas, Pak. Kalau tidak kita bisa salah kaprah sekali gitu. Dan orang juga bisa menyalah kaprah dengan keadaan kita gitu. Kita itu punya free will di dalam kemerdekaan kita gitu, seperti Pak Andi ngomong. Gitu. Oke. Padahal kemerdekaan kita itu adalah yaitu di dalam ketaatan, di dalam satu rel itu yang di sana saja gitu. Karena memang hanya kalau keluar dari rel itu bukan lagi gitu, bukan lagi kemerdekaan itu. Tapi seperti Pak Andi bilang, ya menjadi hamba dosa itu. Gitu. Oke ya, saya akan lanjutkan saudara-saudara, kembali ke Arminianism dan Calvinism. Jadi Arminian itu sangat mengutamakan free will. Ya, dan itu bagi saya kesalahan besar dari Arminianism karena dia sangat mengandalkan free will itu yang justru tidak pernah ada. Nah, saya tegaskan ini karena orang reform sendiri ada yang mengajarkan free will. Menurut saya karena mungkin yaitu tadi yang Pak Aryo bilang sudah kadung ke terbudayanya free will itu, konsep free will itu sudah mendarah daging dalam pikiran kita, termasuk saya dulu juga punya konsep free will itu. Ya sebetulnya free will itu konsep manusia pada umumnya lah. Seluruh dunia itu penganut free will. Seluruh dunia. Kecuali orang-orang yang agak aneh-aneh itu yang bisa menganalisa bahwa free will itu sebetulnya tidak ada. Yaitu yang seperti saya kasih contoh hari Senin yang lalu, ada orang ateis yang bahkan mengatakan free will itu tidak ada. Ya, hebat itu. Orang ateis bisa ngomong kayak gitu, tapi dia tidak mengenal anugerah Allah ya. Dia cuma menganalisa will-nya manusia itu dari kerja otak dengan syaraf-syaraf otak yang bekerja itu pun sudah tidak free will karena sudah dipengaruhi oleh syaraf-syaraf kerja syaraf otak manusia yang berbeda-beda. Oke. Jadi saya mau lanjut dengan ini. Saya sudah tegaskan ini ya, yang bahwa reform itu menekankan esensinya. Kalau Arminianism condong melihat fenomenanya. Ya, contohnya misalnya orang percaya. Oke, ini saya mau bahas lagi Yohanes 3 ayat 16. Coba ini saya break dulu. Kembali ke Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Coba tolong
dibacakan lagi ayat ini yang sudah ayat hafalan dan semua saya yakin semua sudah hafal ayat ini. Silakan tolong dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, sekali lagi saya mau tegaskan ayat ini dipakai oleh orang Arminian untuk menegaskan sebagian ayat ini menjelaskan mengenai anugerah Allah, yaitu Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi sebagian menekankan free will manusia, yaitu siapa yang mau percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi, nah ada tapinya. Kalau ini hanya dilihat sebagai orang yang mau percaya baru bisa tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal, dan yang mau percaya ini adalah menurut kemauan orang itu sendiri. Nah, ini yang kalau tadi dikaitkan dengan apa yang tadi saya tegaskan mengenai free will, bahwa free will itu tidak ada karena kita ini terbelenggu oleh dosa. Maka kalau sampai ada orang yang mau percaya, itu bukan karena free will-nya, tapi karena kesadarannya yang dinormalkan. Atau yang tadi saya bilang, diinsyafkan. Orang yang diinsyafkan, mata rohaninya terbuka, dia menyadari dosanya, dia menyadari ketidaklayakannya, ya, dia menyadari bahwa dia pasti binasa dengan kebaikannya sendiri. Ini kesadaran yang dinormalkan. Dan dia mengenal Allah yang benar, yang mengutus anaknya yang tunggal. Ini juga kesadaran yang dinormalkan bahwa dia percaya kepada Allah yang mengutus anaknya yang tunggal. Ya, dicelikkan mata rohaninya, inilah Allah yang benar, yang mengutus anaknya yang tunggal, dan akhirnya dia dinormalkan kesadarannya untuk mau percaya kepada Sang Juru Selamat, sehingga dia memperoleh hidup yang kekal. Maka kembali lagi tadi saya katakan, seorang reform itu dibukakan kesadaran tentang esensinya. Orang bisa percaya itu esensinya bukan dari kemauan orang itu sendiri, tapi karena kesadaran yang dinormalkan tadi atau yang diinsyafkan oleh Roh Kudus. Tanpa diinsyafkan, tidak mungkin dia bisa percaya. Dilahirkan kembali tuh Pak? Yes. Jadi orang yang mau percaya ini tentunya sebelumnya sudah dilahirkan kembali dulu, atau yaitu dia tanpa kelahiran kembali dia tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah, tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak bisa melihat misi kedatangan anak yang tunggal. Jadi begini, kalau ayat 16a ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, tapi orang-orang yang melihat yang ditawarkan anak yang tunggal ini adalah orang-orang yang mati rohani. Maka saya yakin 100% orang-orang yang ditawari anak yang tunggal ini semuanya akan menolak dan tidak mau percaya kepadanya. Karena apa? Mati rohani. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, tetapi semua orang menolak anaknya yang tunggal ini dan tidak mau percaya kepadanya, karena semua orang dalam keadaan mati rohani.
Dan itu sudah ditulis. Perhatikan. Nah, jadi kalau membaca ayat ini, Anda langsung larinya ke Yohanes pasal 1. Ini luar biasa, saudara ya. Ini kebenaran yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Perhatikan Yohanes 1. Ya. Ayat yang ke 10 dan 11. Silakan. Tolong dibacakan. Yohanes 1 ayat 10 dan 11, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yes. Perhatikan kalimat ini dalam-dalam. Ia telah ada di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan dunia dijadikan olehnya. Yesus memang adalah pencipta juga, bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tapi, perhatikan di sini, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa? Mati rohani. Nah, ayat 11, lebih jelas lagi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, artinya ciptaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu, yaitu ciptaannya itu, tidak menerimanya. Kenapa? Mati rohani. Nah, lebih jelas lagi dengan luar biasa ayat 12 dan ayat 13. Silakan tolong dibaca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yes, ini juga luar biasa sekali. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Tetapi semua orang yang menerimanya, nah ini seperti mirip Yohanes 3:16. Semua orang yang menerimanya, yaitu yang percaya kepadanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini kelihatannya Arminian dapat angin di sini. Karena ini orang yang percaya. Kita ini keputusan kita, percaya dalam namanya. Tapi kembali lagi, esensinya, siapa orang yang percaya itu? Ayat 13 menuntaskan semua ini dan membuat orang Arminian sebetulnya tidak bisa ngomong lagi. Ayat 13, saya tekankan lagi. Siapakah orang yang percaya dalam namanya? Yaitu orang-orang yang diperanakkan, bukan dari darah atau dari daging, yaitu maksudnya bukan sekedar lahir secara lahiriah, lahir secara fisik, bukan, tetapi juga bukan pula secara, nah ini ditekankan, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan lahir dari Allah. Luar biasa loh. Orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang diperanakkan dari Allah. Nih, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan juga oleh secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi siapakah orang percaya itu? Orang percaya itu lahir dari Allah. Dengan kata lain, ini orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ini bagi saya dahsyat dan jarang orang baca ini bisa ngeh. Bolak-balik sudah baca, tapi enggak ngeh. Bahwa yang namanya orang yang percaya dalam namanya, itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Ya, bukan atas kemauannya sendiri, bukan atas pilihannya sendiri,
Bukan atas kebebasannya dia bisa memilih, tapi karena dilahirkan dari Allah. Kalau tidak dilahirkan dari Allah, tidak mungkin bisa percaya. Dan kalau sudah dilahirkan dari Allah, pasti percaya. Nah, ini sudah saya kunci semua. Orang-orang yang mau membantah, ya, siapa yang dilahirkan dari Allah, tidak mungkin tidak mau percaya. Semua yang dilahirkan dari Allah, dialah yang percaya. Karena memang orang bisa percaya itu karena bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Ya, kiranya ini boleh makin meneguhkan Anda dan saya dalam mengenal kebenaran yang sejati. Pak Andi ini tidak bisa masuk sebagai predestinasi ya, yang sudah dipilih gitu kan. Oh iya, pasti. Dan ini juga merupakan satu irresistible grace yang tidak bisa dia tolak. Gitu. Yes. Ironisnya, Nanti. ironisnya justru yang menolak adalah di ayat-ayat tadi itu adalah bangsa Yahudi. Ada di WA saya baca, ada seorang gadis gitu ditanyai, kamu kenal sama Yesus Kristus? Bingung dia jawabkan, kan dia pasti tidak cerdas. Ya wis lah, sepupu. Terus lebih lanjut lagi, walaupun dia sepupu, saya bukan apa-apanya kok sama dia. Saya bukan apa-apanya belas. Langsung dia pergi. Di WA yang dalam rame Palestina sama Yahudi ini ada yang mewawancarai seorang gadis umur 20-an, 30-an gitulah. Dia bingung, Yesus apa ayo? Oh ya wis sepupu. Tapi enggak ada kaitannya dengan saya kok, meskipun sepupu. Hebat. Bagi mereka memang Yesus bukan Mesias. Ya, secara bangsa sudah menolak, secara bangsa. Nah, individu ya mesti ada. Ya. Orang Yahudi yang mau percaya secara pribadi ada. Ya. Yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa, negara, ya. Iya, contohnya di Indonesia ini ada seorang pendeta yang sudah almarhum, yaitu pendeta Ibu Dorothy Imax. Beliau adalah orang Yahudi asli, tapi mau jadi pendeta, mengabdikan hidupnya menjadi pendeta di Indonesia dan sampai meninggal dunia. Beliau sudah jadi pembicara yang amat sangat menarik dan menjadi berkat bagi para mahasiswa. Waktu saya masih zaman mahasiswa itu, dia sudah jadi pembicara dan luar biasa ya, menguatkan para mahasiswa itu, termasuk saya. Ya, banyak dapat berkat dari beliau. Mesti ada Pak kasetnya, Pak. Aduh, saya mesti cari. Kemungkinan ada. Saya dulu nyimpen di kaset-kaset. Ya, kepengen tahu dari seorang Yahudi. Dari Yusuf Roni saja sudah menarik kok. Apalagi dari orang Yahudi. Betul. Ya, sangat menarik. Pak Andi. Ya, Theodor. Pak Andi, mungkin Pak, begini Pak, untuk Armenian dan Calvinism, ada satu kasus Pak, yang mungkin masih ada beberapa yang masih bingung Pak, soal pemilihan rasul. Terutama Yudas Iskariot ya. Terkesan kan kalau dipikir-pikir Yudas itu menerima Yesus dari awal. Tapi di terakhir justru dia kan langsung, pas Yesus panggil, dia langsung ikut gitu Pak. Iya, ikut untuk apa? Iya. Nah ini Pak, tolong Bapak, mungkin Bapak mau clearkan bagaimana, saya kurang tahu ini ya. Yes. Jadi Yudas dipilih untuk jadi murid Kristus, tapi tidak dipilih untuk diselamatkan. Dipanggil. Dia hanya menjalankan tugas panggilannya sebagai orang yang dipanggil jadi murid Kristus. Tapi jadi murid Kristus itu bukan
dijamin pasti selamat. Hanya orang-orang yang kembali lagi dicelikkan mata rohaninya, orang-orang pilihan yang Tuhan sudah rencanakan untuk dicelikkan mata rohaninya, disadarkan, diinsyafkan untuk diselamatkan. Nah, Yudas, kalau kita perhatikan, Yudas itu melihat Tuhan Yesus bukan sebagai juru selamat. Sama dengan murid-murid yang lain juga, sebetulnya murid-murid yang lain pun mengharapkan Tuhan Yesus itu bukan jadi juru selamat, tapi juru selamat dalam arti membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Itu konsep mereka tentang Mesias. Mesias itu harus membebaskan Israel dari penjajahan dan memulihkan Israel dari dipermalukan karena sudah menjadi bangsa yang terpuruk dan sudah dijajah sampai ratusan tahun. Jadi mereka betul-betul sudah sangat dipermalukan. Nah, itulah angan-angan mereka tentang Mesias. Tapi mereka tidak sadar bahwa Mesias seharusnya bukan pembebas bangsa Israel, tapi pembebas manusia dari perbudakan dosa. Nah, itu mereka yang nggak nangkep di situ. Ya. Pak Andi, apa bedanya sekarang orang Kristen juga? Kita juga sama seperti murid Tuhan Yesus ya. Kalau dulu mereka melihat bahwa Mesias itu yang akan membebaskan dari bangsa Romawi, kita pun orang Kristen sering mengatakan Tuhan membebaskan kita itu dari maksudnya ketertindasan kita kepada orang-orang yang menindas kita, yang maksudnya seperti juga mereka bilang kita kok jadi orang Kristen selalu tidak sukses, tidak apa, selalu harus, padahal panggilan Tuhan itu kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Tapi banyak orang Kristen kalau kita tidak dicelikan dengan Tuhan, kita selalu punya pikiran juga bahwa kita itu kalau percaya kepada Tuhan, wah kita bebas, kita senang, tidak ada masalah, tidak ada ini gitu. Tidak ada penyakit. Ya, penyakit. Saya pikir ini juga menjadi fenomena dari orang-orang Kristen yang sekarang. Kecuali kalau dia belajar lebih dalam, baru Tuhan berikan anugerah kepada dia untuk belajar lebih dalam. Makanya dia bisa mengerti lebih jauh gitu. Iya. Banyak orang Kristen yang menerima Yesus secara keduniawian. Yesus yang membuat aku sukses, membuat aku kaya, membuat aku berhasil, membuat aku makin lama makin tinggi kedudukanku, ya, sembuh dari segala penyakit, sembuh dari segala permasalahan hidup. Nah, itu Yesus itu ya cuma benarnya itu hanya sampai di situ aja, kebenaran Tuhan Yesus itu. Kebenaran secara lahiriah itu yang menjadi standar keduniawian. Ya, itu sebetulnya manusia pada umumnya ya semua seperti itu. Kalau tidak dicelikkan ya kayak gitu. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus kalau tidak dicelikkan ya kayak Yudas semua. Maka murid-murid Tuhan Yesus yang disadarkan sampai mereka akhirnya mata rohaninya tercelik itu juga karena anugerah dari Tuhan. Apakah seperti perumpamaan gandum dan lalang ya Pak Andi? Oh iya, menjawab semua itu sudah. Semua yang diajarkan dari sisi teologi Reform menjawab semua gambaran gandum lalang, gambaran kambing domba, ya, gambaran yang dipilih sebelum dunia dijadikan, ditetapkan, dan seterusnya seperti Roma 8 ayat 29
29 sampai 30. Oke, nanti minggu depan saya akan menguraikan lagi ayat-ayat yang seringkali dipakai Arminian untuk meneguhkan Arminian. Saya akan perkenalkan bagaimana ayat-ayat Arminian itu dijelaskan secara reform. Ya, seperti tadi Yohanes 3 ayat 16. Ya, orang Arminian kan ngotot itu. Pokoknya yang percaya, pokoknya yang percaya. Kamu itu nggak melihat siapa yang percaya. Kalau Tuhan tidak jelikan, matanya tetap buta. Dan kalau sudah dijelikan, tidak mungkin akan menolak Yesus. Nah, itu sudah hukum yang sangat jelas. Malam Pak Andi. Malam. Halo, Bapak Pendeta Liman. Sudah. Saya cuma nimbrung aja Pak. Ya. Memang Pak Andi kan bilang bahwa Arminian memang terlalu percaya pada manusia, Pak. Dan dari reform dalam itu adalah kedaulatan Allah. Tapi dalam apa ini tidak menjadi satu satu gaya hidup, Pak. Di mana saya lihat secara fakta, Pak. Orang Arminian percaya bahwa semua orang percaya itu karena diri sendiri. Akibatnya dia itu menginjil itu penuh semangat, Pak. Sangat semangat sekali, Pak. Karena dia yakin semua orang percaya itu karena anunya dia, Pak. Ini fakta yang saya alami karena banyak misi saya di penginjilan dengan orang-orang yang karismatik dan orang-orang yang berreform. Yeah. Orang reform, semua dapat kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah semua sehingga seolah menjadi fatalisme, Pak. Jadi ya semua sudahlah kedaulatan Allah. Jadi nggak perlu terlalu apa itu. Yang saya lihat loh faktanya, Pak, di lapangan nggak terlalu ngotot gitu, Pak. Nggak terlalu antusias, nggak terlalu banyak berkorban gitu. Itu kenyataan sehari-hari, Pak Andi. Apa tuh pengaruh, Pak, doktrin itu pada kehidupan seseorang, Pak? Ya, oke. Kalau Pak Kegi dengar ini, pasti nggak terima, Pak Kegi. Siapa bilang nggak ngotot? Gua ngotot. Wah. Iya, benar-benar. Orang reform menekankan penginjilan, Pak. Wah. Penginjilannya kan Yesus mati dan ganti demi dosa. Tapi kalau Arminian kan penginjilan tentang perbuatan baik, nggak ada penebusan dosa, tentang kesembuhan, tentang kekayaan, beda. Itu bukan Injil, itu kekinian yang sementara, tidak menyelamatkan. Nah, hanya kepada Yesus saja diselamatkan. Yes. Jadi gini ya Pak Liman ya. Kalau dibilang orang reform nggak ngotot, saya yakin ngotot pasti. Karena kita lihat aja warisan reform di Eropa. Sampai mereka menghasilkan misionari-misionari yang hebat ke seluruh dunia. Termasuk sampai ke Indonesia itu juga misionaris dari orang-orang reform. Ya, gereja-gereja di Eropa, Belanda datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pedalaman-pedalaman luar biasa sekali. Itu yang saya pernah pelajari sejarah gereja di Indonesia. Nah, lalu berikutnya. Kalau tadi dikatakan Arminian ngotot mengabarkan Injil, oke, bagi saya itu juga bagus ngotot, cuma seperti tadi yang Pak Kegi bilang, ngototnya mereka itu mungkin juga bisa bukan mengabarkan Injil yang benar, tapi Injil prosperity, Injil kemakmuran, Injil kesuksesan, Injil kesembuhan, Injil kekayaan jasmani dan sebagainya. Nah, ini tentunya itu bukan Injil. Tapi ada tapinya. Saya juga percaya Tuhan pun bisa pakai orang Arminian untuk membawa orang-orang pilihan datang pada Kristus melalui ajaran yang tidak alkitabiah juga bisa. Ya. Juga bisa. Tuhan pakai itu jadi jembatan.
untuk membawa orang kepada Kristus yang sejati. Tapi bukan karena kehebatan Arminian. No. Banyak orang Arminian mengabarkan Injil karena takut masuk neraka. Ya, karena mereka bilang, kalau aku tidak mengabarkan Injil, aku bisa masuk neraka. Tuhan akan menghukum aku di neraka. Nah, kalau saudara juga ngaku orang reform dan dapat kebenaran sejati, tapi malas memberitakan kebenaran, Anda juga harus bertobat. Ya, jangan jadi orang reform yang malas memberitakan kebenaran. Orang reform diberi keistimewaan bisa mengenal kebenaran yang luar biasa. Beritakan itu kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Dan kita pun boleh mengabarkan Injil kepada mereka meskipun sudah Kristen, yang menyebut namanya Kristen tapi belum mengenal kebenaran yang sejati. Itu pun mengabarkan Injil kepada mereka. Ya. Jadi mengabarkan Injil itu tidak harus selalu sama agama lain. Dengan agama Kristen pun perlu mengabarkan Injil. Contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu pertama kali mengabarkan Injil kemana? Ke Bait Allah. Dia mengabarkan Injil tidak langsung keluar daerah Yahudi. Ke Bait Allah Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Karena apa? Di Bait Allah banyak orang ngaku-ngaku sudah mengenal Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah. Hari ini sama. Banyak orang di gereja ngaku-ngaku mengenal Allah, tapi mereka tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Mereka cuma ikut Allah tradisi. Ya, ini sudah lewat 5 menit. Ya. Saya serahkan kepada Pak Yusak. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya dari Pak Andi Ali mengenai Arminianism dan juga versus Calvinism, mengenai free will, ya, secara fenomena nampaknya ada, tapi esensinya tidak pernah ada free will seperti itu. Dan nantinya di hari Kamis, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi, kita juga akan membahas lebih lengkap lagi dan di program acara question and answer tentunya. Oke, di malam hari ini kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Andi. Ya, saya minta Pak Stefanus dari Bitung bisa memimpin kita dalam doa. Pak Stefanus. Ya, silakan di-unmute. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu sayang kepada kami. Kesempatan Engkau berikan terus untuk kami terus belajar mengenal Engkau lebih dalam. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah berikan kami kemerdekaan. Tuhan tolong kami. Di dalam kemerdekaan yang Engkau berikan, mampukah kami hidup di dalam kebenaran dan ketaatan untuk mengikuti Engkau. Kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saluran berkat. Tuhan tolong di tengah-tengah dunia yang mencekam ini, mampukan kami untuk hidup terus bersinar. Tuhan berkati Pak Andi. Pakai dia menjadi alat di tangan untuk memberitakan kebenaran Injil, keselamatan yang sesungguhnya. Pakai juga Yusak menjadi host. Tuhan pimpin kami semua, untuk kami semua lebih mendalam, lebih mengenal Engkau lebih dalam dan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih, pimpin kami. Kami akan istirahat malam ini, kami akan berpisah, biar damai, sejahtera, sukacita daripada menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.